Assalamualaikum Sobat Latsar Kabupaten Majalengka. Selamat datang di podcast kami, tempat kita mengobrol santai tapi penuh makna seputar program, inovasi, dan kabar terbaru dari Tanah Pasundan tercinta, Majalengka. Saya, Muhammad Soleh, senang sekali bisa hadir kembali bersama kalian semua di episode spesial kali ini. Karena kita akan membahas di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka. Untuk itu sebelumnya, perkenalkan, eh ada narasumber dari kita yang pertama, Mas Jain, boleh memperkenalkan diri, coba? Siap, Kang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zainal Barif Rahman dari Dinas Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran. Oke, baik. Perkenalkan juga itunya, Kang. Apa? Langsung aja instansi udah. Oke, baik. Selanjutnya ada Teh Ranti Nurdianti, narasumber kita kali ini. Boleh memperkenalkan diri, Teh Ranti? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ranti Nurdianti Paujia dari instansi RSUD Talaga. Oke, baik. Sudah lama, Teh? Di RSUD Telaga, orang mana, Teh? Teh? Orang Oh, Talaganya, orang Talaga. Ya, Akamsi ya, di, anak kampung di sini berarti. Anak kampungnya. Kampung situ. Oke, baik. Yang ketiga, ada Teh Mimin, boleh memperkenalkan diri? Halo, perkenalkan nama saya Min Siti Amina dari instansi Satuan Polisi Pamong Praja. Oke, baik. Teh Terima Mimin, kasih. asal mana, Teh? Asal Majalengka asli. Majalengka asli, Otentik. otentik, Betul. kearifan lokal. Baik, yang terakhir ada ini, Mas Ganteng, Mas Rian Okta Firmansyah. Boleh memperkenalkan diri, Ya, Mas? Alhamdulillah. Makasih ya, Kang, tempat dan waktunya. Saya Rian Okta Firmansyah. Saya asal dari instansi RSUD Cideres ya, Kang. Asal saya bukan dari Majalengka, tapi saya dari Subang nih, Kang. Pendatang nih. Subang, ya. Jauh-jauh, Kang, di Subang nggak ada, Kang? Yalah, mau mau cari suasana yang baru lah, Kang, kayak gitu. Nanti dapat jodohnya orang sini ya, Kang ya, orang Majalengka ya. Ah, siapa tahu, nah gitu. Amin. Amin. Di Cederas ya berarti ya, Kang ya? Ya, Cideres, RSUD Oh, ya. Cideres, Kang. Oke, oke, oke. Baik, untuk obrolan kali ini kita mengangkat tema yaitu implementasi aplikasi Sri Kandi ya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Majalengka. Ya, betul. Hari ini kita akan ngobrolin soal launching aplikasi Sri Kandi atau Sistem Informasi Kearsipan ya. Dinamis integrasi. Sebuah inovasi keren nih dari Pemkab Majalengka yang gak cuma mendigitalisasi arsip ya, tapi juga menjadi langkah nyata menuju birokrasi yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Gimana sih peran Sri Kandi ini dalam pelayanan publik? Apa manfaat buat ASN? Boleh saya tanya ke Mbak Mimin? Boleh? Boleh. Gimana teh? Coba. Eh, ini Bang- menurut saya ini adalah manajemen. Nah, ini ada emang bentar-bentar. Ini langsung ke aku, bukannya A1 dulu ya? Bentar-bentar. Saya Gimana teh? Menurut Untuk teteh? untuk penggunaannya sih memang cukup membantu ya, membantu dalam hal arsip persuratan gitu. Cuman memang mekanismenya untuk yang pemula gitu agak ribet ya, agak lumayan harus dalam dipelajari lagi gitu. Belajar ya teh ya, sambil belajar sambil Makanya harus kita dituntut untuk adaptif dan lebih kompeten lagi dalam mempelajari aplikasi tersebut gitu. oke, baik. Selanjutnya saya mau nanya nih ke Kang Zain. Boleh nih Kang Rian, coba paparkan isu terkait tantangan SDM dalam implementasi Sri Kandi. Oke, makasih ya Kang untuk waktu dan tempatnya. Di sini saya mau sekedar sharing ya Kang di sini.
Soalnya untuk di kita, terutama di Kabupaten Majalengka ini cukup banyak ya Kang untuk yang ke golongan-golongan menengah ke atas kayak gitu, misalnya kayak yang udah agak berumur lah gitu ya Kang. Nah, otomatis untuk gerakan literasinya nih ya udah agak semakin berkurang nih Kang. Nah, jadi untuk literasi digital ASN-nya udah mulai berkurang. Nah, jadi banyak nih untuk yang kaum-kaum ASN yang golongan tua ini banyak yang gagap untuk teknologi nih Kang. Jadi untuk Sri Kandi ini banyak yang mengeluhkan nih keterlibatannya jadi lebih banyak menggunakan manual nih Kang. Nah, karena menurut mereka gitu ya, sistem digital tuh rumit sama justru anggapan yang kayak gini tuh banyak yang memperlambat buat kita-kita untuk terus maju ke sesi digital ini loh Kang. Nah, jadi secara langsung sangat menghambat nih Kang untuk upaya kita jadi smart ASN ini. Nah, gimana nih Kang? Teh Mimin, menurut pandangan Teh Mimin, gimana nih? Nah, ini adalah menurut saya ini adalah masalah salah satu masalah dari manajemen ASN ya. Karena padahal penggunaan Sri Kandi itu memang seharusnya menjadi indikator profesionalisme dan digital skill. Jadi saya melihat insentif untuk pengguna aktif dan punishment. Jadi belum konsisten diterapkan para pejabat pembina kepegawaian. Jika tidak ada penegasan merit budaya lama, maka jadi kalau misalkan kita nggak mengikuti apa namanya sistem ini gitu, tidak mau belajar, tidak mau beradaptasi gitu tuh nanti jadi budaya-budaya lama tuh akan bertahan gitu, nggak bisa upgrade gitu. Makanya, nah menurut eh, Mungkin faktor usia juga ya yang Teh lain ya. gimana? Ya, mungkin mungkin karena faktor usia Ya kali ya yang betul. tua-tua itu tidak bisa mengikuti. Mungkin kita Mm-mm, sebagai yang muda bisa kali ya mengajari sedikit-sedikit Pak ya. Iya betul. betul. Kayak gitu paling Tinggal Kang. kita lebih aktif aja ya. Betul. Menarik sekali ya. Jadi tantangannya adalah mengubah mindset para senior-senior kita yang terdahulu. Betul. Oke, oke. Eh, Selanjutnya bagaimana nih? Eh, oke, baik. Sebelum ke isu ya, sebelum ke solusi maksudnya, maaf. Mari kita dengarkan dulu eh, isu dari subkelompok B nih, kelompok Mas Zain, mangga barangkali ingin memaparkan isunya. Siap, terima kasih Kang Soleh. Jadi isu utama kami itu adalah terkait dengan kualitas layanan dan keamanan sistem, Kang. Nah, meskipun Srikandi itu adalah aplikasi umum SPBE, tapi kami itu tetap kerap menghadapi kendala teknis seperti adanya server down pada jam sibuk, lambatnya respon sistem, Kang, dan yang terpenting itu kekhawatiran terhadap keamanan siber pasca isu kebocoran data nasional. Dan ini itu dapat menurunkan kepercayaan ASN dan publik. Begitu, Kang. Baik, berarti sekarang kita punya dua masalah besar ya, SDM yang resisten sama sistem yang kurang handal, gitu ya. Nah, iya benar Kang. Berarti bagaimana nih solusi manajemen ASN untuk mengatasi resisten dengan pertimbangan isu teknis yang dari Mas Zain? Boleh, eh, boleh Teh Ranti coba paparkan? Baik, mengenai tadi isu yang dipaparkan oleh Kang Jayin bahwa persoalan ini tuh menyentuh aspek manajemen ASN dari kompetensi pendukungnya. Nah, banyak di instansi yang tidak memiliki ASN yang berkompetensi memiliki IT khusus gitu, yang membuat mereka bergantung kepada pihak ketiga dan lambat merespon masalah teknisnya. Nah, selain itu juga digital ethics ASN itu dalam menjaga kerahasiaan arsip digit juga dipertanyakan jika tidak ada kontrol yang ketat, kualitas sistem mempengaruhi kualitas kinerjanya.
Kang di mute, Kang. Oke, baik. Teranti, berarti baik mari kita simpulkan ya solusi kolaboratifnya. Satu berarti penegakan disiplin merit. Ya, dua peningkatan kompetensi dan coaching internal. Kuning, pening. Baik, kita sekarang punya dua masalah besar ya, SDM yang resisten sama kita mulai dari sistem yang kurang andal atau aman. Kita mulai dari solusi untuk Teh Mimin. Bagaimana solusi manajemen ASN untuk mengatasi resisten dengan mempertimbangkan isu teknis? Mangga, Teh Mimin. Mungkin solusinya bisa dengan integrasi total kinerja gitu. Dalam hal penggunaan Sri Kandi harus diwajibkan dan diukur dalam SKP manajemen kinerja. Selain itu, PPK harus memprioritaskan anggaran untuk akselerasi karir atau manajemen talenta ASN yang memiliki digital skill tinggi untuk dijadikan agent of change atau coach internal gitu. Jadi bisa mengajari yang memang belum paham gitu. Istilahnya kayak dimentorin ya. Baik, baik. Untuk Aryan atau Mas Jain, Mas Jain. Tiga. Kang Nah, itu Zain, mangga. bagus. Ya, Gimana, Kang? Bagus, Kang. Bagus apanya, nah, Kang? itu Betul. bagus, Kang. Tetapi harus diimbangi. Jika Oh, sistem sering down, mengukur kinerja dari situ akan tidak adil. Nah, solusi dari sisi smart governance itu adalah membangun helpdesk terintegrasi dan memberikan pelatihan digital culture yang fokus pada digital security dan digital ethics. Jadi bukan hanya pelatihan klik-klik. Nah, ini harus menjadi Betul. bagian dari pengembangan kompetensi ASN. Iya, Begitu, Kang. betul, betul. ya betul tuh, Baik. Kang. Kita juga setuju tuh, karena tantangan terbesarnya Hmm. budaya kerjanya tuh, Kang, Teh. Nah, jadi kita harus menggunakan prinsip manajemen talenta untuk menempatkan ASN yang smart sebagai operator Sri Kandi itu, Kang. Jadi bukan hanya ASN yang hanya untuk ditunjuk aja tuh. Jadi keberhasilan Sri Kandi adalah cerminan profesional ASN dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel tuh, Kang. Oke, baik, Betul. baik, bagus sekali pemaparannya. Mari kita simpulkan ya, berarti solusi kolaboratifnya nih ya. Yang pertama berarti terdapat kesimpulan penegakan disiplin merit ya. Yang kedua penegakan kompetensi dan coaching internal. eh oke, baik nih. Saya mau nanya nih ke Aryan. Ya, kenapa nih, Kang? Eh, Langkah konkret apa yang paling mendesak di unit kerja Anda agar Sri Kandi sukses dalam 6 bulan terakhir? 6 bulan ke depan maksudnya. 6 bulan ke depan ya, Kang. Oke, baik. Mungkin kalau untuk 6 bulan ke depan, mungkin langkahnya segera memasukkan indikator kecepatan disposisi tuh, Kang, dan jumlah naskah digital melalui Sri Kandi. Jadi ke dalam perjanjian kinerja pejabat antar administratornya tuh, Kang. Oke, Baik, oke, langkah baik. selanjutnya juga bisa membentuk tim early responder dari ASN muda yang memiliki digital skill untuk memitigasi masalah teknis, sehingga sistem kembali normal dengan cepat. Wih, bagus sekali, Teranti, pemaparannya. Berarti dapat kita simpulkan ya bahwa mewujudkan smart governance melalui Sikrani membutuhkan sinergi antara manajemen ASN dengan smart ASN tentunya. Literasi digital, Betul. etika, dan kompetensi teknis kunci sukses adalah komitmen dan konsistensinya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas diskusi yang sangat mencerahkan. Mencerahkan kan nih? Insya Mencerahkan. Allah Mencerahkan ya, banget, Kang. Insya Ya, Allah. Mencerahkan sangat banget ini, Kang. mencerahkan. Semoga aksi nyata kali ini dapat bermanfaat di kehidupan kita berikutnya. Semoga Amin. tugas-tugas ini dapat mengantarkan kita menjadi CPNS. Sudah tidak CPNS lagi berarti. Menjadi PNS ya 100%. siap. Amin. Amin, Betul. amin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya
saya sudahi podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Kang wabarakatuh. Soleh. Ya, Terima baik. kasih. Dadah semuanya.